Kota Baru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Baru, dan kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pertama dalam Provinsi Kalimantan dahulu, dan pada masa Hindia Belanda merupakan Afdeling Pasir Endek Tanah Bumbu dengan ibu kota Kota Baru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.442,46 km persegi dan berpenduduk sebanyak 318.853 jiwa pada tahun 2017 dengan sebaran penduduk 34 jiwa per kilometer kuadrat. Moto daerah ini adalah Saijaan dalam bahasa Banjar yang memiliki arti semupakat satu hati dan seia sekata. Kota Baru mempunyai logo yang unik yakni ikan todak yang berenang di laut lepas. Logo tersebut sangat mewakili kota ini yang masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan yang menangkap ikan. Bahkan Kota Baru sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan yang hampir mencapai 15.961 jiwa yang terdaftar. Kabupaten Kota Baru memiliki sekitar 110 pulau kecil dan 31 diantaranya belum bernama. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Kota Baru berbatasan dengan Kabupaten Pasir Kalimantan Timur di sebelah utara, Selat Makassar di sebelah timur, Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa di sebelah selatan, dan Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Banjar dan Tanah Laut di sebelah barat. Selamat datang kembali di TM Channel, dan semoga video-video dari kami bermanfaat. Dalam video berikut ini akan kami tampilkan sejarah dan fakta menarik dari Kabupaten Kota Baru. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami. Sejarah Kota Baru. Menurut hikayat Banjar pada abad ke-17, daerah-daerah di Tenggara Kalimantan berada di bawah kekuasaan kerajaan Banjar, di antaranya Pamukan dan Laut Pulau. Pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah atau marhum Panembahan, ia menyuruh Kiai Martasura ke Makassar dan Goa untuk menjalin hubungan bilateral kedua negara. Pada masa Karaing Patigaloang, Sultan Mahmud yaitu Raja Talo yang menjabat Mangkubumi bagi Sultan Malik Kusaid Raja Goa tahun 1638 sampai 1654, di mana Karaing Patigaloang telah memohon izin untuk meminjam kawasan pasir termasuk Kabupaten Kota Baru kepada marhum Panembahan sebagai tempat pedagang, dan ia bersumpah apabila anak cucunya hendak menganiaya negeri Banjar maka akan dibinasakan oleh Allah. Maka diberikanlah daerah-daerah yang ada di sepanjang kawasan Tenggara dan Timur Pulau Kalimantan sebagai tempatnya berdagang. Peristiwa pada abad ke-17 ini menunjukkan pengakuan Makassar mengenai kekuasaan Kesultanan Banjar terhadap daerah-daerah di sepanjang Tenggara dan Timur Pulau Kalimantan. Tetapi pada abad ke-18, Raja Bukiswajo, Lamadu Keleng sempat menawan daerah Kutai dan Pasir serta berupaya menyerang Banjarmasin. Kerajaan Pamukan yang terletak di Sungai Cengal merupakan pemukiman pertama di daerah ini yang didiami suku Dayak Samihin, dusun Maayan yang dihancurkan oleh serangan dari laut. Suku Dayak kemudian meminta Sultan Banjar untuk mengirim seorang pangeran yang akan memimpin mereka di wilayah bekas kerajaan Pamukan. Pangeran Dipati Tuha bin Sultan Saidullah kemudian diutus ke daerah ini dan ia menetap di Sungai Bumbu, anak Sungai Sampanahan. Kerajaan ini kemudian dikenal sebagai Kerajaan Tanah Bumbu yang wilayahnya meliputi Cengal, Sampanahan, Manunggul, Bangkalaan, Cantung, Buntur Laut, dan Batu Licin. Mr. Raden Meser dalam ekspedisi tahun 1780 melaporkan seorang pangeran yang berkuasa di Sampanahan. Pangeran ini diidentifikasi sebagai Pangeran Prabu Sultan Sepuh bin Daeng Malewa, Pangeran Dipati yang menguasai daerah Sampanahan, Bangkalan, Manunggul, dan Cengal. Kerajaan Tanah Bumbu berakhir karena wilayahnya dibagi menjadi wilayah kerajaan kecil sejak tahun 1780. Ratu Intan I anak Ratu Mas mewarisi daerah Cantung dan Batu Licin. Pangeran Prabu mewarisi Sampanahan, Bangkalan, Manunggul, dan Cengal. Sedangkan Pangeran Laya mewarisi daerah Buntur Laut. Wilayah Kabupaten Kota Baru saat ini merupakan gabungan wilayah bekas distrik atau Swapraja pada masa kolonial Hindia Belanda, yaitu Pulau Laut, Sampanahan, Centung, Bangkalan, Cengal, dan Manunggul.
Bandara dan pelabuhan. Untuk menunjang akses transportasi dari atau menuju Kota Baru, terdapat Bandara Gusti Samsir Alam. Bandara ini adalah bandar udara yang terletak di Stagen Pulau Laut Utara Kota Baru. Dibangun pada tahun 1971, bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 1650 meter x 30 meter. Jarak dari pusat kota sekitar 10 km. Dan rencananya landasan pacu di bandar udara ini akan diperpanjang menjadi 3.560 x 60 meter. Selain bandara, Kabupaten Kota Baru juga memiliki beberapa pelabuhan. Antara lain Pelabuhan Kota Baru, Pelabuhan Gunung Batu Besar, Pelabuhan Stagen, Pelabuhan Mekar Putih, dan Pelabuhan Pagatan. Olahan ikan di Kota Baru. Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan dikenal sebagai penghasil produk ikan laut. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kota Baru, secara keseluruhan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2017 mencapai 69.119 ton dan 1.607 ton. Ikan sudah menjadi konsumsi masyarakat umum Kota Baru. Produk olahan ikan pun menjadi salah satu andalan dalam produk kuliner dan usaha kecil menengah di Kota Baru, seperti amplang atau kerupuk tenggiri, hingga bakso ikan yang di daerah ini lebih akrab disebut sebagai pentol ikan. Nyaris di setiap titik keramaian di kota ini akan mudah mendapatkan pedagang pentol ikan. Wisata Kota Baru. Tak banyak yang tahu bahwa di Kabupaten Kota Baru terdapat banyak tempat wisata yang memukau. Keindahan alam yang dimiliki kabupaten ini akan membuat siapa saja yang melihatnya terpana karena memang sangat mempesona. Bahkan karena pesona alam yang dimilikinya, sebagian besar orang mengatakan jika Kota Baru menjadi Bali kedua di Indonesia. Tempat wisata di Kota Baru yang dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi untuk destinasi liburan adalah Pulau Samber Gelap. Dalam beberapa tahun belakangan, Pulau Samber Gelap tengah naik daun setelah banyak dibicarakan karena keindahannya. Daya tarik dari pulau ini adalah pesona alam bawah lautnya yang sangat menawan. Di Pulau Samber Gelap, wisatawan akan banyak menemui penyu karena banyak terdapat sarang penyu di sini. Selanjutnya, Pantai Teluk Tamiang yang tak kalah menawan. Pantai ini terkenal dengan berbagai terumbu karang yang terdapat di alam bawah lautnya, dari yang kecil hingga yang sangat besar. Saking indahnya pantai ini disebut-sebut sebagai surganya bagi pecinta snorkeling. Bila sudah mengunjungi Pantai Teluk Tamiang, patut datang pula ke Pulau Tanjung Kunyit karena letaknya yang cukup dekat. Terdapat mercusuar di pulau ini dan pemandangan dari atas bangunan ini akan memanjakan mata para pengunjung. Selain 3 tujuan wisata sebelumnya, masih terdapat beberapa tempat wisata menarik lainnya di Kota Baru yang wajib kamu kunjungi. Di antaranya Pulau Denawan, Pulau Pamalikan, Pulau Birah-Birahan, Pantai Tanjung Ketapang, Pantai Gendabaan, Pantai Teluk Gosong, dan Goa Temuluang. Sarajana kota yang hilang di Kota Baru. Selama ini masyarakat kerap melakukan banyak spekulasi dan beberapa selentingan atau cerita dari mulut ke mulut tentang keberadaan kota Sarajana. Mulai dari bahwa kota tersebut merupakan kota peradaban yang ditempati oleh jin, sampai mitos dan kota mistis yang beredar di masyarakat. Masyarakat di Kota Baru semakin percaya tentang keberadaan kota Sarajana setelah kejadian tahun 1980-an silam. Kala itu pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta yang ditujukan ke alamat kota Sarajana. Padahal kota Sarajana tidak termasuk ke dalam administrasi Kabupaten Kota Baru. Bahkan kenyataannya, kota Sarajana tidak pernah ada di pemetaan Pulau Kalimantan. Bahasan soal Sarajana yang hingga kini masih misteri, keberadaannya sebenarnya memang tidak bisa dilepaskan dari aspek sejarah lisan. Oleh sebab itu tak heran kalau keberadaan kota ini seolah-olah berada di antara fakta dan mitos. Pada tahun 1845, seorang naturalis atau orang yang mengadakan penyelidikan khusus mengenai binatang dan tumbuhan, keturunan Jerman Salomon Muller mencantumkan kota Sarajana di dalam peta buatannya. Petanya berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo. Peta tersebut diterbitkan secara resmi oleh Lembaga Penerbitan Peta Nusantara. Dalam petanya tersebut, Muller menuliskan sebuah wilayah bernama Tanjung Sarajana yang dituliskan dengan T Sarajana.
Lebih tepatnya Sarajana diperlihatkan berada di sebelah selatan pulau laut. Keberadaan Sarajana yang diyakini memang ada di Indonesia selanjutnya dibuktikan dengan sebuah kota Sarajana pada Kamus Bahasa Belanda. Demikian fakta tentang Kabupaten Kota Baru. Mungkin saja masih ada beberapa fakta menarik lain yang belum kami sebutkan. Untuk itu silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat.